Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan biaya pendidikan. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuna Khairuna Pulungan sebagai moderator dan juga penyaji. Lalu ada teman saya Windasari, Alfadiah Aiduna, Adiputra Marbun, dan juga Selina Putri Bahari yang juga sebagai penyaji. Baiklah, langsung masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya Windasari. Kepada Windasari saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengelolaan biaya pendidikan. Pengelolaan biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak atau masyarakat, orang tua, dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efektif dan efisien, yang harus digali dari berbagai sumber, dipelihara atau dikonsolidasikan, dan tata cara administratif sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Ada jenis-jenis biaya pendidikan. Biaya langsung, pengeluaran uang, yaitu pengeluaran uang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Ada juga biaya tidak langsung. Biaya yang meliputi hilangnya pendapatan peserta didik serta sedang mengikuti pendidikan. Bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah tidak digunakan. Terus di situ ada beberapa jenis termasuk dalam biaya tidak langsung, yaitu biaya pribadi, biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Biaya masyarakat, biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat. Monetary cost itu adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Baiklah, selanjutnya ada sumber pendidikan dan pengeluaran yang akan dilanjutkan oleh teman saya Adi. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber biaya pendidikan dan pengeluarannya. Sumber pembiayaan untuk sekolah, terutama sekolah negeri, berasal dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, yaitu gaji serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas, serta dana yang berasal dari masyarakat, baik yang berasal dari orang tua siswa dan sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha. Sumber-sumber biaya pendidikan antara lain yaitu 1. APBN dan APBD, 2. Sekolah, 3. Masyarakat, 4. Dunia bisnis, 5. Hibah. Dalam memaksimalkan dana yang dialokasikan kepada pihak sekolah, maka sekolah harus menyusun rencana anggaran pendidikan seefisien mungkin agar tidak ada penyalahgunaan dana. Pengeluaran sekolah tersebut dapat dikategorikan kepada beberapa hal, yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan pembelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah, untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas sekolah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Aiduna. Kepada Aiduna kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS. Pengertian RAPBS ialah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun pelajaran berjalan. Fungsi dari RAPBS ialah yang pertama, pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya. Yang kedua, menggali dana secara kreatif dan maksimal. Yang ketiga, menggunakan dana secara jujur dan terbuka. Yang keempat, mengembangkan dana secara produktif. Yang kelima, mempertanggungjawabkan dana secara objektif. Prinsip penyusunan RAPBS yang pertama, RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Yang kedua,
RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Yang ketiga, dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Langkah-langkah penyusunan RAPBS yang pertama, menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya. Yang ketiga, menentukan program kerja dan rincian program. Yang keempat, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program. Dan yang kelima, menghitung dana yang dibutuhkan. Dan yang keenam, menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. Selanjutnya RAPBS akan dijelaskan oleh teman saya Selina. Kepada Selina saya persilahkan. Ketiga, oleh pemerintah RAPBS diteliti di Kandep-Diknas oleh pengawas dan Kandep-Dinas oleh pengawas dan Kasubag Keuangan serta Kasubag RP serta Subag yang relevan kemudian dikirim kembali ke sekolah untuk mendapatkan revisi. Keempat, sekolah mengadakan rapat dengan PB3 atau komite sekolah. Kelima, RAPBS disetujui sekolah setelah mendapat kesepakatan dalam rapat anggota PB3 dan komite sekolah. Selanjutnya, RAPBS dirubah menjadi APBS setelah disahkan oleh Kepala Kadep Diknas Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Kota. Selanjutnya, APBS yang sudah disahkan dikirim kembali ke sekolah dan APBS ini yang dijadikan ajudan pembiayaan sekolah. Dan terakhir, rekapitulasi dikirim ke provinsi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuna Khairuna Pulungan tentang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bantuan operasional sekolah atau BOS. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non-operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar yang secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus, program BOS bertujuan untuk, yang pertama, membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI dan sekolah bertaraf internasional atau SBI. Yang kedua, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, di sekolah negeri maupun swasta. Dan yang ketiga, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Mekanisme penyaluran dana BOS. Misalnya penyaluran dana BOS tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Peran dinas provinsi sangat dominan. Dana BOS dialokasikan dalam DIPA provinsi melalui dana dekonsentrasi. Mekanisme yang demikian memiliki keuntungan dari segi kecepatan penyaluran dan adanya keseragaman antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, karena dana sama-sama ditransfer langsung ke sekolah-sekolah penerima BOS dari pengelola dana dekonsentrasi BOS di Dinas Pendidikan Provinsi. Permasalahan yang ada dalam dana BOS. Walaupun dana BOS ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2005, namun pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus terus diperbaiki. Permasalahan umum yang terjadi misalnya dalam kurun waktu penyaluran tahun 2011 antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah penganggaran yang mengakibatkan terlambatnya penyaluran. Yang kedua, masalah besaran dana BOS per siswa. Yang ketiga, masalah penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang dianggap kurang transparan. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan hari ini. Hasil dari diskusi kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.